Tahukah kamu bahwa seekor ikan tuna lebih sering menyerang mangsa dari sisi kanannya? Atau paus bungkuk ternyata memiliki tangan dominan seperti manusia? Selama 40 tahun, para ilmuwan percaya bahwa spesialisasi otak kanan dan kiri hanya dimiliki manusia. Tapi, penelitian terbaru mengungkap fakta mengejutkan. Hampir semua hewan vertebrata memiliki pembagian kerja otak yang sangat canggih. Selama puluhan tahun, kita percaya bahwa kemampuan berbahasa di otak kiri dan dominasi tangan kanan adalah keunikan manusia. Para ahli berpikir bahwa spesialisasi otak ini muncul sekitar 2,5 juta tahun yang lalu ketika nenek moyang kita mulai membuat alat. Tapi riset terbaru dari Peter McNeilich dan tim peneliti internasional membuktikan sebaliknya. Mereka menemukan bahwa spesialisasi otak kanan dan kiri sudah ada sejak 500 juta tahun yang lalu, jauh sebelum perkiraan manusia ada di bumi. Jadi, bagaimana bisa hewan-hewan ini memiliki sistem yang begitu kompleks? Mari kita mulai dengan otak kiri. Pada manusia, otak kiri mengontrol bahasa dan tangan kanan yang terampil. Ternyata, pada hewan, otak kiri memiliki fungsi serupa, mengontrol perilaku rutin dan familiar. Buktinya, jika teman-teman sadar, ikan dan katak lebih sering menyerang mangsa dari sisi kanan mereka. Mata kanan mereka yang terhubung ke otak kiri menjadi panduan utama berburu. Burung-burung seperti ayam, merpati, dan burung walet menggunakan mata kanan untuk mencari makan dan menangkap mangsa mereka juga. Philip Cloham memberikan penemuannya yang menunjukkan 60 dari 75 paus bongkok memiliki luka abrasi hanya di rahang kanan. Temuan tersebut adalah bukti yang jelas bahwa paus lebih memilih salah satu sisi rahang untuk mengumpulkan makanan, dan kekakuan rahang kanan adalah norma yang umum di antara populasi mereka. Primata sangat menarik untuk dibahas. William Hopkins dari Yerkes National Primate Research Center melakukan eksperimen luar biasa dengan kera. Mereka memasukkan madu ke dalam pipa plastik dan memberikannya pada kera. Untuk mendapatkan madu, kera harus memegang pipa dengan satu tangan dan mengerok madu dengan jari tangan lainnya. Hasilnya, dengan perbandingan 2:1, kera lebih memilih menggunakan jari tangan kanan untuk mengerok madu. Bahkan saat meraih makanan di tempat tinggi, mereka konsisten menggunakan tangan kanan. Komunikasi pun sudah diatur otak kiri sejak dini. Ringkasnya, burung menggunakan otak kiri untuk bernyanyi, anjing laut, dan monyet untuk mengenali panggilan sesama spesies. Monyet marmoset membuka sisi kanan mulut lebih lebar saat berkomunikasi. Hal ini juga sangat sering ditemukan pada manusia saat kita sedang berbicara. Bagaimana dengan otak kanan? Sang spesialis situasi darurat dan hal-hal tak terduga. Salah satunya sistem deteksi predator. Ini yang paling mencengangkan. Amfibi, burung, dan mamalia semua menunjukkan reaksi menghindar yang lebih kuat terhadap predator yang muncul di sisi kiri pandangan mereka. Artinya, otak kanan yang lebih dominan bekerja. Para peneliti menguji kodok dengan ular mainan. Ketika ular muncul dari kanan, kodok mengabaikannya. Tetapi bagaimana dengan sisi kiri? Kodok langsung melompat menjauh untuk menghindarinya. Kate Kendrick melakukan penelitian revolusioner pada domba. Ternyata, domba bisa mengenali wajah domba lain, bahkan wajah manusia, dari ingatan mereka menggunakan otak kanan. Dan yang lebih mengejutkan, mereka bisa mengingat wajah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Seperti yang dibuktikan pula pada manusia, gangguan prosopagnosia, yakni ketidakmampuan mengenali wajah, lebih sering ditemukan kerusakan otak kanan daripada otak kiri. Ini membuktikan bahwa sistem pengenalan wajah memang sudah diprogram di otak kanan sejak evolusi awal vertebrata. Lalu, kenapa sih evolusi repot dapat membagi tugas otak? Jawabannya adalah efisiensi. Leslie Rogers melakukan eksperimen brilian dengan anak ayam. Dia menciptakan dua kelompok ayam dengan otak tersebar dan ayam dengan otak terspesialisasi normal. Hasilnya mengejutkan. Ayam normal bisa mencari biji makanan sambil mengawasi predator di atas secara bersamaan. Lalu, bagaimana dengan ayam dengan otak tidak terspesialisasi? Mereka gagal total untuk melakukan dua tugas tersebut sekaligus. Ini membuktikan bahwa pembagian kerja otak membuat hewan bisa memproses informasi secara paralel, survival advantage yang luar biasa. Penemuan ini benar-benar mengubah cara kita memandang evolusi dan kecerdasan hewan. Ternyata, sistem kompleks yang kita banggakan sebagai keunikan manusia sudah berevolusi ratusan juta tahun yang lalu. Ini membuka pertanyaan besar, bagaimana dengan kesadaran diri, empati, atau insight pada hewan? Mungkin mereka lebih manusiawi dari yang kita kira? Yang jelas, ketika kamu melihat kucing bermain atau burung bernyanyi, ingatlah di dalam otak kecil mereka terjadi orkestra neural yang sama kompleksnya dengan yang ada di kepala kita.